Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas quiz assignment mata kuliah pemrograman jaringan Network Programming 2. Ini mana di sini tuh akan menjelaskan, menyusun sebuah topologi dan menjelaskan. Menyusun topologinya itu seperti ini. Ada net, lalu menghubungkan Ethernet 01 ke NAC atau Docker, lalu menghubungkan keluar dari Ethernet 01, keluar dari Ethernet 02, lalu masuk ke switch itu 000, lalu keluar dari switch 01 dan ke router 00 gitu. Nah, lanjutnya setelah menyusun topologi, kita itu pastikan bisa mengakses jaringan internet dan semuanya bisa di ping. Lalu melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Membuat script Python menggunakan library Paramiko untuk mengaktifkan dan menonaktifkan semua interface pada router maupun switch gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkahnya, dan langsung saja kita coba. Di sini saya mengikuti langkah di minggu keempat untuk instalasi syslog. Oke, langsung saja kita buka pinetnya di sini. Pertama-tama kita tambahkan dulu untuk networknya. Di sini kita pilih jadi tipe NAT. Oke. Setelah itu kita di node, kita pilih di Docker IO-nya. Kita pilih Docker IO versi Ubuntu, pastikan versi Ubuntu. Lalu Ethernetnya kita pilih 3. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya pilih 3. Name-nya saya ganti menjadi NAC. Setelah itu kita save. Setelah itu kita pilih di node lagi, kita pilih di Cisco Switch L2. Lalu kita pilih image-nya itu 2019, Iron 2019. Tidak ada yang perlu diubah lagi. Setelah kita save, selanjutnya kita di node, kita pilih L3 router. Tidak ada yang bisa diubah di sini, langsung saja kita save. Oke. Selanjutnya di sini kita memasukkan kabel dari net ke NAC atau Docker. Ini kita masukkan Ethernet 01. Oke. Ethernet 01. Oke. Setelah itu, setelah masuk di 01 berarti port 1 telah terpakai, keluar dari NAC port 2 ke Ethernet 00 ke switch. Oke. Selanjutnya dari Ethernet 00 masuk berarti keluar 01 ke 00. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gambaran dari topologinya. Kita hidupkan terlebih dahulu semuanya. Oke. Biarkan switch aktif. Docker. Lanjut router. Oke. Selanjutnya setelah itu kita ditugaskan untuk memberi IP di static. Ethernet 01 kita dapatkan dari network, berarti kita minta DHCP. Selanjutnya kita Ethernet 02 static, kita kasih IP kelas C aja 192.168.1.5 dengan subnet mask 24.255.255.255.0. Nggak ada perlu diubah. Selanjutnya kita save. Selanjutnya kita akan cek dia dapat IP berapa. If config dapat Ethernet belum dapat di sini ya, belum dapat. Berarti kita coba matikan terlebih dahulu. Stop it, button stop. Kita cek lagi. 192.168.1.5/24. Satunya adalah DHCP karena mengarah ke network pinet Ubuntu. Kita save, hidupkan kembali. Oke, berhasil. Open SSH lagi. If config. Oke, di sini dia Ethernet 01 mendapatkan IP 10.0.1.37.73. Lalu Ethernet 2-nya 192.168.1.5 sesuai. Oke, sesuai. Kenapa semua close ya? Oke. Selanjutnya kita akan ping Google 888. Berhasil dengan output 68 bit from 888 ya, ICMP. Kalau tidak terhubung bacanya unreachable atau apalah biasanya gitu.
Oke, setelah itu setelah mendapatkan IP DHCP dan Ethernet 02 terbaca 192.168.1.5, selanjutnya kita nggak usah di close deh, simpan aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN di switch, ini. Saya catat dulu 1.5 ada NAC. Oke. Kita buka switch, enable configure terminal, masuk kita nggak usah show VLAN brief. Oke, untuk show VLAN brief pada switch ini, karena kan VLAN itu bergeraknya di switch ya kan. Di sini VLAN VLAN ID defaultnya VLAN ID 1 dengan default dengan port yang terhubung ada 40123. Kita akan memindahkan 0 dan 1. Jadi saya akan buat VLAN ID baru, VLAN ID 10, VLAN 10 ya kan. Salah. Interface VLAN 10, IP address kita 15, berarti bikin untuk switch 110, IP address 192.168.1.10.255.255.255.0, 1.10 untuk switch VLAN ID 10, no shutdown, and WR show VLAN brief. VLAN ID 10 aktif. Lalu kita pindahkan dulu, masuk di configure terminal, interface range 00 sampai dengan 01 ya. Salah ya, bukan interface ya, interface range Ethernet 00 sampai dengan 1. Kita beri switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita masukkan, dia kan tadi kan dari 1 ya, 1 itu ada 4. Sekarang kita 00 yang mengarah dari NAC ke switch, lalu switch ke router itu 01, berarti kita pilih itu, masukkan di VLAN ID 10. Oke, and WR show VLAN brief. Oke, sudah pindah. Selanjutnya kita memberi IP address, sabar, saya tulis dulu biar nggak lupa di buku. VLAN ID 10, VLAN ID 10 kita buka di router untuk memberikan pada Ethernet 00. Configure terminal, interface Ethernet 00, IP address 192.168.1. Tadi 10, berarti sekarang 5, 10, 15 ya, 15 deh, 15 0 shutdown NWR. Kita masuk show IP interface brief, hidup semua, statusnya dengan up 10, 5, 10, 15. Oke. Setelah itu kita akan coba ping. Namun sebelum kita coba ping, kita coba matikan terlebih dahulu. Kita akan reset ya. Dengan cara kita matikan, kita sudah masang IP, kita udah buat topologi, kita udah cek IP DHCP, IP Ethernet 2 ada juga. Sekarang kita tinggal tes ping. Kita sudah buat VLAN ID di switch, kita udah bikin, udah masukin IP router juga di Ethernet 00. Ini kan 00 nih, kita masukin IP-nya di Ethernet 00. Nah, udah aktif. Sekarang kita buka Docker, ping 888, masih bisa. Oke, masih bisa. If config Ethernet 02 bisa. Oke. Sekarang kita ping switch 192.168.1.10. Ping switch terlebih dahulu, apa yang akan terjadi? Oke. Berhasil.
Satu, menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NAC. Switch bisa, sekarang router. Oke, router juga bisa. Oke, sekarang sudah melakukan yang pertama. Kedua, kita akan melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Nah, jadi gunanya syslog ini, ketika router dan switch itu dikonfigurasi oleh orang yang tidak dikenal, mungkin melakukan hacking atau segala macamnya, perubahan yang dilakukan itu tersimpan di dalam sebuah file yang diberi nama nanti allog gitu ya, disimpan di dalam remote, dalam var log gitu. Nah, kita akan melakukan itu di NAC gitu. Nah, kita buka lagi NAC mana sih? Root, nah ada dua lah, satu aja. Oke, sudah. Yang pertama-tama kita akan update OS dulu, apt get update. Kita akan update OS dari si NAC nya dulu dengan perintah apt get update. Oke, biarkan perintahnya bekerja. Sekarang oke, sudah done. Sekarang kita akan install syslognya dengan apt get install min-y syslog min-ng. Oke, kita akan install terlebih dahulu. Kita tunggu agak sedikit lama untuk proses ini. Mungkin kalau device teman-teman dan jaringan lebih mumpuni gitu ya, lebih bagus, mungkin akan lebih cepat dari proses ini. Oke, sudah selesai untuk prosesnya. Sekarang kita lanjut untuk membuat directory pada log dengan perintah mkdir membuat min-p var log remote. Jadi kita buat file namanya remote di dalam var log. Oke. Setelah itu kita akan mengubah isi dalamnya dengan nano etc syslog min-ng syslog min-ng.conf. Oke, di sini ada scriptnya, juga ada scriptnya. Nah, namun saya sini sudah menyiapkan di Sublime untuk yang akan kita gunakan gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pastekan saja di bagian source ya. Di sini. Nah, teman-teman bisa langsung pastekan aja di sini dengan klik kanan. Oke. Di sini saya sedikit jelaskan, mungkin maaf kalau salah ya. Kalau di sini itu ada source SNet dengan tujuannya itu mengaktifkan port 514. Lalu destination-nya atau tujuannya metode tadi sumbernya ya, terus ini kan tujuannya all semua file itu akan disimpan di dalam allog nih, allog di dalam remote di dalam log, lalu di dalam var gitu. Lalu ada lognya yaitu source, tujuan dan destination ya, kurang lebih seperti itu. Kita Ctrl X, Y dan enter. Oke, tidak ada yang perlu diubah. Selanjutnya kita akan jalankan syslognya dengan perintah syslog min f kapital f etc syslog min-ng syslog min-ng.conf min-p varan syslog ng pit dan kita enter. Home bus syslog command not found
Oke, kita akan ulang syslog minf minf etc syslog ng syslog ng conf. Tadi bikin ininya apa ya? Sorry. Tadi bikin ininya adalah mkdir syslog ng syslog ng.conf ya, betul. Lalu kita ulang aja deh. Syslog ng minf etc syslog ng syslog ya kan, ng.conf minp, betul, minp varran syslog ng pit dan udah ya 713. Oke, sudah tadi ya, tidak fokus. Nah, selanjut exit. Oh, coba lagi ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi timestamp-nya pada router dan switch di sini. Konfigurasinya dengan timestamp configure terminal di sini, masuk ke service timestamp log datetime msec, logging origin id hostname-nya, origin id hostname. Lalu kita masukkan IP hostnya ya, login host NAC IP address tadi itu kita 1.5 192.168.1.5. Oke. Transport UDP port 514 sesuai yang tadi kita inputkan di dalam nano syslog ng ya. Kita tadi kan disimpan 7 sumbernya itu 514. Lalu logging trap informasional NWR. Oke, sudah. Selanjutnya router sudah, kita switch sama seperti tadi. Configure terminal service timestamp log datetime msec logging origin id hostname logging origin hostname logging host 192.168.1.5 transport UDP port 514 logging trap informasional and write memory. Oke. Jadi kita sudah membuat syslog di dalam router dan switch dan kita akan melihatnya di router. Oke. Kita buka dia dengan perintah tail di sini. Kita buka dia dengan perintah tail. Ujungnya ya, tail ini kayaknya ngelihat per 10 deh, per 10 history kalau nggak salah. Var log remote al titik log. Oke. Termsel tail min f var log remote shell. You can also enable it for terminal by configure shell. Belum diaktifkan. And then after ios sh tail min f, kita coba ya, apa ada yang salah. Tail min f var log remote. Oke, ada apa ini kesalahan? The command you have entered is available in the ios sh. 2019 ios sh ethernet
pinet. Harusnya aman ya tadi ya, nggak ada yang perlu diubah lagi. Cuman ini saya baru mengalami masalah ini di hands on kali ini, di root. Root kan tadi ya, tadi saya jalanin di mana sih? Kenapa di router jalaninnya? Astagfirullah. Oke, di sini jalaninnya. Tel min f var log remote. Nah, ini dia ada semua historinya. Maaf Bu, tadi kurang konsen. Kenapa sih jalanin di router ya? Nah, jadi sini semua muncul semua. Ada tanggal di saya tadi melakukan konfigurasi di switch kan. Di switch Ethernet 01 with router Ethernet 00. Nah, ini ada historinya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita buat syslog, kita akan menggunakan library Paramiko. Cuman kita akan buat SSH terlebih dahulu dengan ada contoh di sini ya. Oke. Di sini kita akan buat SSH dulu. Pertama-tama kita tadi udah ada ya. Oke, kita tadi udah ada belum sih switch. Udah ada ya. Oke. Switch-nya panggil dulu, oke. Dengan perintah configure terminal ya kan, untuk setup SSH di sini. Saya tidak lupa untuk mencatat di buku agar saya tidak lupa apa saja yang sudah saya ketikkan di sini. Pertama-tama kita akan memberi nama dia hostname switch 1. Lalu setelah itu kita bikin dia IP, domain name-nya adalah maul double L. Lalu username-nya adalah maul secret 123. Maul 123. Oke. Kita bikin crypto key generate RSA-nya modul 1024. Lalu bikin di IP SSH versionnya adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke line VTY 04 login lokal transport input SSH. Oke. Setelah itu kita masuk di exec timeout 15.0, berarti sekitar 15 menit ya, atau gimana ya, kurang lebih seperti itu. Enable passwordnya ini exit enable passwordnya 3 aja deh, nwr. Oke, sudah. Sekarang saatnya kita setting SSH di router ya, tadi router udah ada ya. Oke, configure terminal hostname R1. Selanjutnya bikin di IP domain name, samain aja maul double L, username-nya maul secret 123. Username crypto key generate RSA modul 1024 ya kan. Selanjutnya setelah itu masuk di IP SSH version 2. Setelah itu masuk ke line VTY 0-4 agar sedikit saja orang yang bisa mengaksesnya. Login lokal, masuk ke transport input SSH. Ulangi lagi, takut nggak bisa SSH nya, soalnya tadi nyoba nggak bisa ya. Nggak tahu kalau sekarang. Exec timeout 15.0 exit. Oke, setelah itu kita matikan dulu terlebih dahulu, kita hidupin lagi nanti.
Harusnya sih aman ya Penson kali ini. Yang tadi salah, kenapa saya jalanin telmin F di router ya, harus di docker lah. Oke, sekarang sudah jam 1.10. Oke, setelah itu kita akan melihatnya dengan perintah tailmin F. Nggak deng, SSH deng ya. Masukin IP-nya, connect to host 192 port 02 no root to host. Nah, ini dia dia tidak bisa SSH maul no root to host ya. Kenapa itu? Kita SSH maul 192.168.15. Nah, ini bisa ke router, bisa dia ke router. Switch. Oke. Enable bisa ya. Untuk ke router bisa. Kalau untuk ke switch dia tadi kan IP-nya sama ya, 10 ya. Tapi dia no root to host. Sebentar, kita akan lakukan dulu terlebih dahulu. Exit, keluar. SSH maul 192.168.1.10. Oh, bisa juga. Ternyata tadi kenapa nggak bisa ya? Astaga, kenapa kelewat? 223. Enable secret. Oke, bisa juga ya. Exit. Oke, SSH sudah bisa. Selanjutnya kita lanjut. Menyusun topologi udah, akses jaringan udah, instalasi syslog udah, SSH sudah, membuat script Python menggunakan library agar bisa mengaktifkan dan menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Berarti memakai script ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan scriptnya. Kita lihat dulu scriptnya. Oke, di sini saya memberi nama script.py tadi switch itu 10 kan ya, switch 10, router 15 betul. Ya, coba kita cek dulu deh, router ya, betul, router show IP interface brief ya, betul, 15. IP tunnel, IP brief 10, VLAN 10. Oke, ini untuk scriptnya kita bikin aja di Docker. Pastinya kita bikin di Docker nano script.py. Saya bikin namanya script.py ya. Saya tulis dulu deh, takut lupa. Script.py. Enter. Kita tambahkan saja, lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Kita jalankan menggunakan perintah Python 3 script.py. Oke, kita tunggu scriptnya berjalan. Oke, dia masuk ke router. Nah, ini kita perjelas nih. Kelihatan nggak ya? Sebentar, saya buka OBS dulu. Cukup jelas lah ya yang ditampilkan di hasil runningnya. Saya tadi mengambil perintah dengan Python 3 script.py yang saya buat, lalu connecting to 192.168.1.15. Dia mengaktifkan, password langsung terbuka, terminal length 0, dia melihat show IP interface brief, lalu dia menonaktif. Ini sebelumnya, dia menampilkan yang sebelumnya, up, lalu dia menonaktifkan 1, 2, 3 yang tidak terhubung ke NAC tadi kan perintahnya kan ya. Final, interface status, config T, integration. Nah, ini langsung di down nih sama dia nih. Tuh, dia di down semua tuh. Shutdown. Tuh, 01 shutdown karena kan tidak terhubung ke NAC. Ethernet 02 di shutdown karena yang terhubung itu di router itu 00. Anjay, ya benar. 03 juga iya. Ya kan, bener kan?
Betul. Jadi statusnya adalah, oh ini deh yang atas tadi deh, mana tadi? 115 ya kan, ke router. Masuk, terus ini sebelumnya dan ini sesudahnya jadi down. Setelah itu dia connecting tuh ke switch 1. Masuk ke switch 1, yang bikin adalah VLAN ya, VLAN 10. Lalu skipping internet status disabling, dan ini sesudahnya dari up. Lalu ada statusnya dia shutdown di Ethernet 03, shutdown Ethernet 02. Oke, selanjutnya setelah itu kita sudah sampai di mana tadi? Kita putar lagi. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat script Python menggunakan library Paramiko, mengaktifkan dan menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Sudah. Jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan. Tadi kan ini sudah ya. Nah, membuat script Python tanpa Paramiko untuk meringkas log seperti berikut. Nah, tinggal yang terakhir nih, meringkas script Python. Nah, kita coba lagi. Di sini tadi saya juga sudah menyiapkan di syslog.py ini tadi. Kita coba aja deh untuk langsung jalankan, buat ya syslog. Kita buat aja nano syslog.py, masuk, copy, bener ya mau tadi x n, masuk. Oke, sebentar, copy, masuk ke dalam router sih, docker. Nah, perfect, enter. Oke, sudah. Kita coba jalankan Python 3 syslog.py. Oke, di sini sudah ada semua ya. Jadi pure benar-benar diringkas kayak seperti ini untuk dari rootnya. Nah, ini ada keterangannya, sedikit saya jelaskan ya, yang saya tahu dan yang telah saya pelajari. Ini adalah tanggalnya Oktober 5. Kayaknya dia telat deh karena sekarang udah jam 1:30 pagi hari Senin tanggal 6. Lalu jumlah config-nya 4 kali melakukan konfigurasi, event up-nya 0, interface-nya, lalu event down-nya sudah berapa kali yang dinonaktifkan, yang down gitu ya. Nah, di sini Ethernet 018 kali duplex itu kalau di jaringan komputer itu duplex, half duplex itu ini lalu lintas jaringan. Kalau full duplex itu dia tidak bertabrakan, jadi dari bandwidthnya itu sama gitu, stabil kayaknya gitu deh. Nah, udah semua. Coba kita tes coba ya, kita coba tes deh, nggak tahu bisa nggak ya. Kita coba tes di router aja deh, router show IP interface brief down. Kita coba aktifkan 3, kita hapus semua coba ya. Configure terminal interface Ethernet range show interface Ethernet, nggak mau range ya, interface range, oh iya interface jangkauan dulu ya, range Ethernet 0.01 sampai 3. Oke, ini kan shutdown ya, berarti kita hidupkan no shutdown nwr. Oke, sekarang kita cek di docker tadi ya. Nah, hidup nih. Ini kok kayak gini sih? Nah, hidup nih. Dia otomatis ada nih Ethernet 01 di router 1 nih, langsung otomatis ada di nih 01 change state up, langsung dihidupkan ya, diaktifkan portnya. Lalu dia muncul juga di syslognya.
LAN protokol interface antara satu change state to up. Nah, udah kurang lebih seperti itu. Coba ya kita coba ini tadi ya. Kok router sih? Bukan ini. Nah, ini. Itu mah di routernya ya. Ininya. 8 event down, event up. Belum ada perubahan ya, berarti Python 3 syslog jumlah config 4 down ya, tapi di sini sudah berhasil sih stand up. Coba kalau kita masuk di oh nggak ada, kita coba panggil aja deh. Kita coba panggil dia tail ya, tail tadi di sini. Oke. Tapi kalau kita panggil detail kayaknya harusnya ada sih, minf var log remote al log. Apa yang salah? Tail minf. Oke, gini dah, var log remote. Oke, ada semua ya. Jadi sudah terekam semua apa yang dilakukan di router tadi. Oktober 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 histori terakhir. Oke, kayaknya kurang lebih seperti itu deh. Kayaknya udah kelar sih kayaknya. Coba kita taruh dulu di sini deh. NAC dapat terkoneksi jaring internet, tunjukkan apa saja yang harus dilakukan. Udah. Cek IP DHCP-nya menggunakan ifconfig untuk cek IP. NAC dapat akses network device, tunjukkan dengan melakukan ping dan koneksi SSH. Sudah. Syslog berfungsi dengan baik, lakukan beberapa perubahan dan cek apakah lognya terkirim ke syslog. Udah. Kedua Python script berjalan dengan baik tanpa error. Oke, sudah semua. Tidak ada yang error dijalankan tadi, ya kan? Root ya, udah nih. Ctrl C. Di bagian tadi apa ya, Python 3 aman semua, nggak ada yang error. Kita sekarang sudah record berapa menit ya? 37 menit. Oke. Tadi router 1 up semua ya. Oh, sekarang jadi down semua. Tadi kan 3-nya saya up nih, 1 2 3. Sekarang jadi down. Ini dia menunjukkan perubahan sebelumnya dan ini sesudahnya. Sekarang masuk ke switch enable, up, down. Kecuali yang terhubung ke NAC. Kalau ke NAC nggak bisa diubah sama dia. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau kurangnya kurang sesuai gitu. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.